lalu memang saya ada rencana untuk ekspansi portfolio produk ini lah. Jadi makanya saya udah mulai research ke large format. Sobat Print Media Verticalizer, hari ini sangat istimewa nih, kita berada di Perdana, ya, yang berada di Jalan Bungur nomor 89. Ya, nah, kantor Perdana ini bersama saya ada Pak Susanto Kolim. Saya panggil Pak Santo aja ya Pak, boleh ya Pak? Ya, dan di sampingnya sangat tidak asing lagi tentu aja bagi teman-teman di dunia digital, Pak Jeffrey. Ya, siang Pak. Selamat siang juga Pak Jeffrey. Nah, jadi pada hari ini kebetulan kita ingin minggu depan sudah mau all print gitu ya, sedang euforianya printing saat ini, persiapan semua orang pada sibuk. Nah, terima kasih banget Pak Santo untuk waktunya. Sebelum kita ke sana, karena Perdana saat ini untuk LFP-nya membawa nama Centuria Pak. Ya. Betul ya, seperti itu. Terus terang yang begitu muncul di benak saya adalah terkait dengan nama Centuria ini. Gitu. Ada cerita di balik itu, Pak? Oke. Ya, tentu ceritanya ada. Jadi gini, Centuria itu sebenarnya kami ambil dari merek film Konica. Merek film Konica. Jadi gini, kami itu sebenarnya sudah distributor Konica tuh udah 50-an tahun lebih. Itu dari zaman fotografi istilahnya. Dulu kan fotografi kan ada Konica film. Jadi di sekitar tahun 2000 atau mungkin 99 gitu ya, tahun 99, Konica mengeluarkan film, ya film negatif itu dengan sub brand lah, Centuria. Dari sana mulainya. Jadi Centuria itu dari kata century, yaitu milenium lah, pergantian milenium 99 ke 2000 itu milenium. Betul. Nah, jadi century kan, jadi Centuria. Nah, jadi itu film-film Konica pada saat itu namanya Centuria. Oke, dicantumin waktu itu ada Centuria. Iya, di box filmnya Konica itu Konica film Centuria, Konica Centuria film lah, kira-kira gitu. Nah, jadi pada saat Konica menutup divisi fotografinya, ya divisi film, kebetulan nama Centuria itu copyrightnya itu masih punya kami, copyright di Indonesia. Di Indonesia. Nah, jadi kami Centuria itu kami pakai untuk beberapa merek dari produk-produk kami lah, produk-produk dari grup kami, antara lain produk inkjet paper yang ada, tapi bukan di Perdana Janji Putra, itu di Perdana Bangun Pusaka. Kemudian ada beberapa produk lain, dan yang sampai sekarang masih pakai itu produk X-ray film X-ray ya, untuk ronsen itu ya. Ya, itu masih nama pakai Centuria. Nah, jadi karena merek ini memang sudah copyright grup Perdana, jadi ya kebetulan ada divisi baru LFP, dan saya rasa mungkin nama ini cocok ya dengan produk baru. Jadi ya, akhirnya kami putuskan untuk pakai merek Centuria ini. Ya, nah makanya nama ini memang cantik dan seksi sih gitu. Membawa keriaan gitu. Makanya kenapa dari kemarin kita berpikir ini namanya dapat dari mana nih gitu kan. Nah, selain tadi sampai ke film X-ray, terus kemudian media yang masih pegang oleh Perdana Bangun Pusaka, saat ini masih berjalan media itu. Media di Perdana Bangun Pusaka masih berjalan, termasuk salah satu bisnis yang utama lah di sana. Baru tahu Pak. Iya. Nah, makanya di grup Perdana ini ternyata nanganin media pun dia sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Oke, dan beberapa bahkan di brandingin dengan nama Centuria juga. Kalau yang medianya kebetulan pakai nama Spectra. Seperti itu. Oke. Nah, jadi Centuria ini sekarang lahir, istilahnya dimunculkan di divisi large format. Seperti itu ya. Betul. Nah, terkait dengan bisnis LFP nih, ya kan. Perdana sendiri selama ini kita semua mengetahui bahwa banyak fokus di
mesin printer A3 dokumen lah ya Konica Minolta dalam hal ini. Apa yang menjadi latar belakangnya Pak untuk berani masuk ke dunia persilatan LFP Pak? Jadi begini, kami kan memang di dunia digital printing yang A3 kan udah cukup lama. Kami istilahnya di mesin production print lah ya, mesin production print. Jadi saya pada saat berkunjung ke tempat customer, saya lihat wah kok ini ada mesin-mesin lain ya seperti last format inilah yang memang kami belum punya. Tapi hampir semua atau bisa dikatakan semua customer yang punya A3 pasti punya mesin last format. Maksudnya produk semua pasti ada. Semua pasti ada sekarang ini. Sekarang ini semua pasti ada atau mungkin saya katakan 95% lah. Sudah pasti sudah ada. punya malah pasti ada. Mungkin kalau bapak misalnya nggak sebutin lah mana-mana pasti semua ada. Nggak ada yang nggak ada. Kecuali mungkin yang dipakai mesin-mesin production yang dipakai di corporate. Makanya tadi saya bilang 95%. 5%-nya mungkin dipakai di corporate, istilah ada mungkin yang kita ada jual ke koperasi, ke pemerintah ya. Itu mungkin nggak ada last format. Tapi yang ke digital printing itu semua ada last format. Nah, begitu saya lihat, kemudian saya research tentang last format. Kemudian memang kemarin itu ya terus terang tahun lalu memang saya ada rencana untuk ekspansi portfolio produk ini lah. Jadi makanya saya udah mulai research ke last format. Kemudian setelah research ya ini juga saya lihat memang juga demand di pasar masih ada, ya kan. Dengan kata lain kami harus mau memenuhi kebutuhan pasar juga lah. Tentunya itu. Nah, jadi setelah dari hasil research itu, ya kami putuskan untuk masuk ke LFP, media last format. Dan kebetulan juga kami bertemu dengan expertnya nih, Pak Jeffrey. Pak Jeffrey ada kasih saya masukan-masukan yang bagus lah ya untuk bagaimana masuk ke last format dan ini ya. Jadi akhirnya kami putuskan untuk masuk ke divisi last format itu dengan bekerja sama dengan bantuan dari Pak Jeffrey lah. 1 tahun. Satu kehormatan. Iya. Nah, 1 tahun berarti mencermati sudah. Melakukan research terkait dengan potensi yang ada di last format. Nah, jadi menurut Pak Santo sendiri potensinya seperti apa? Cukup besar di sana? Potensi kalau saya lihat sih besar sekali ya. Karena kan last format kan nggak hanya print banner itu doang, ya kan? Kan ada yang print di baju, macam-macam itulah packaging dan lain sebagainya. Saya lihat tuh kalau di bagian itu secara digital naik terus. Itu dan sebenarnya saya ada data-data research yang saya dapatkan sebenarnya dari sebenarnya Konica Minolta lah ya kan. Yang ada gambaran market digital printing di tiap-tiap negara. Kedepannya seperti apa. Jadi selain di research itu selain ada tentang production print ada juga last format, ada juga lain-lain. Nah itu memang saya lihat ada kenaikan yang cukup besar. Ada kebutuhannya. Ya, ada kebutuhan. Jadi dengan ada kenaikan itu berarti ada kebutuhan. Ya. Nah, ini menarik. Nah, sekarang saya akan beralih ke Pak Jeffrey. Sekali lagi selamat Pak untuk divisi barunya ini, Pak. Terima kasih. Jadi ternyata istilahnya kan tidak memulai dari nol, tidak. Nah, Pak Jeffrey sebagai expertnya nih. Nah, jadi divisi LFP ini Pak, kira-kira ke depan istilahnya akan menjadi pembeda kah atau apa berbeda dengan yang selama ini Pak? Istilah dibandingin kita bicara dengan jurus apa nih yang akan Pak Jeffrey jalankan? Oke, terima kasih Pak Rudi, Pak Susanto ya waktunya ya. PT Perdana, PT Putra Divisi Last Format. Ini kita akan masuk ke segmen yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Kita masuk ke segmen middle up. Middle up jadi akan ditargetkan. Ya, kita nggak masuk ke market low end.
Ya, makanya kalau nanti Bapak lihat mesin-mesin yang kita tampilkan di acara Allprint itu sangat berbeda. Ya, malah ada 2 mesin yang akan di launching ini yang belum dijual oleh teman-teman Indonesia. Ya, malah eksklusif lah kita. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi memang seperti yang tadi Pak Sutarto bilang, market digital printing di Indonesia masih sangat besar. Dan seperti yang pernah saya sampaikan ke Bapak ya, masih menarik dan masih menjanjikan lah ya Pak ya. Dan saya optimis ya, sampai 10-15 tahun ke depan ini masih terus grow ya. Nah, makanya kita akan masuk ke sini. Ya, PT Perdana ini memang sudah menyiapkan semuanya ya, mulai dari line up produknya, ya timnya apa semua ya, sama visi misinya, strateginya ya kan, activity-nya ya, itu memang sudah kita siapkan Pak. Ya kan? Kita siap ya kan untuk meramaikan ya, bisnis digital printing di Indonesia. Ya, memperbesar industri ini lah. Memperbesar ya kan, dan semakin ramai Pak ya, dan semakin seru ya. Harus. Ya, tapi saya berharap ya, karena kenapa saya tertarik juga ya sekarang ini di Perdana, karena Perdana kan juga sebelumnya punya nama besar. Ya, market leader untuk di mesin dokumen. Ya, baik di Kolika maupun di Ricoh. Ya. Jadi saya yakin ini akan lain ya, pergerakan ke depannya. Ya, akan semakin kuat, semakin kencang dorongannya. Ya kan, dan tim ya last format ya kan, PT Perdana, saya optimis ya kan, PT Perdana ke depan ya kan, ya itu akan menjadi yang terbaik. Ya kan, itu harapan saya. Ya, dan ya dengan tim orang-orang yang kita punya ya, kita siap untuk bekerja keras. Ya. Nah, jadi sebelum lebih lanjut ke sana nih, kita bicara tadi marketnya middle up ya, market atas. Karena Perdana sendiri kan sangat spesifik, dalam arti sangat kuat lah ya di dunia dokumen. Apakah nanti akan mendorong mereka nih, walaupun tadi Pak Santo sempat bilang 95% pemain cetak A3 itu sudah punya digitalnya atau last formatnya ya. Nah, apa nanti akan masuk ke situ juga? Ya pasti Pak. Ya kan, karena sebetulnya marketnya sekarang ini market dokumen ataupun market dinamik digital printing ya, itu terus terang ya ini sama-sama ya, sama LFG ya, seperti yang saya bilang kemarin ya, ini seperti mesin A3. Orang kalau mau ngebangun bisnis digital printing ya itu harus mulai, sebetulnya yang ideal harus mulai dari A3. Ya, A3 ini adalah nasinya kan saya bilang ya kan, baru dikembangkan dengan untuk melengkapi ya kan di sini dengan last format ya, lauk pauknya ya. Nah, ini baru menjadi suatu perusahaan digital printing yang ya memang yang lengkap ya kan, komplit bisa melayani customer dengan baik ya kan. Nah, ini sinergi sekali Pak ya, jadi sangat menarik ya kan. Kalau saya kan kerja di sebelumnya kan, saya nggak punya mesin A3 Pak, cuma mainnya di last format aja gitu kan, ya pincang sebetulnya itu Pak. Nah, sekarang ini lengkap gitu kan. Jadi teman-teman digital printing di Indonesia kalau ingin bisnis digital printing ya kan, baik itu mesin A3 atau last format ya kan, nggak usah cari kemana-mana, nggak usah jauh-jauh, ada di PT Perdana ya, Jati Putra ya, divisi LP dan juga dokumennya ya, semua lengkap. Ya. Nah, kembali kepada Pak Santo Pak. Indonesia ini kan luas nih. Ya, untuk last format ini sendiri, gambaran Pak Santo saat ini apakah memang ada berapa banyak cabang yang akan nanti dikembangkan? Tahun ini sih terus terang kami hanya mau menargetkan di Jawa dulu. Jawa. Ya, jadi kami kan mulai dengan pasti Jakarta sebagai headquarter, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Nah, tahun depan baru kami akan ekspansi ke pulau-pulau lain, maksudnya ke daerah-daerah lain. Karena untuk kami mau ekspansi ke sana pun sebenarnya tempat kantor-kantor sebenarnya udah ada. Karena kan kami dengan ada divisi baru kan kami bisa tetap kolaborasi dengan divisi lama, divisi existing. Divisi existing itu udah ada sebenarnya kantor-kantor cabang di tempat lain. Ada berapa cabang saat ini Perdana yang di istilahnya seluruh Indonesia? Kalau mau digabung dengan Perdana Bangun Pusaka, ya kita total cabang yang milik sendiri aja pasti minimal 20-an. 20-an kota ada. Itu dengan tempat kita sendiri lah ya, tempat kantor kita sendiri. Jadi kalau misalnya antar LFP tahun depan berkembang, itu saya udah ada rencana, memang ada beberapa tempat yang memang gabung dengan cabang yang ada. Mungkin kalau perlu ada yang
kita rasa potensi besar ya kita istilah kantor sendiri gitu Ya. bisa. Bukan tempat baru Bukan sendiri. tempat baru. Ya. Ya. Nah ini dia nih Pak Jeffrey. Ya. Dengan infrastruktur sebegitu besar, kita bilang tadi target Pulau Jawa tahun ini Pak, cuma tinggal 2 bulan lagi udah habis Pak. Ya. Ya kan? Langsung mulai tahun baru nih kita. Ya, Nah artinya infrastruktur yang ada tadi 20 kota ya, 20 cabang. Nah itu sangat besar potensinya. Nah, menurut Pak Jeffrey targetnya seperti apa? Ini tantangannya nggak kecil ini, Pak. Waduh, ini memang menarik, Pak ya. Mungkin saya bisa tambahin, kalau nggak salah itu cabang yang sudah ada, ya itu ada 25 ya, Pak ya. Ya. 25 ya. Nah ini akan menambah jauh jangkauan kerja dari tim PT Perdana ya. Karena terus terang kita juga di sini nanti kita kolaborasi ya. Kolaborasi tim ya kan itu LAV dan timnya yang dokumen ya kan ini Pak Totong. Nah itu Pak ya. Jadi saya optimis ya jangkauannya semakin luas. Nah, dan itu yang tidak dipunyai oleh teman-teman pemain yang lain. Yang lain kan rata-rata cuma punya 8 sampai 10 cabang. Kita 25, mungkin plus nanti cabang dari Laspor Peter sendiri. Dan tahun depan kalau memang ini supaya dijalankan kita akan buka 4 cabang lagi. Ya tahun depan itu ada Bali, Makassar, sama Medan ya, Palembang. Ya, jadi memang luar biasa, ya kan, dan sangat makanya saya bilang ini luar biasa Perdana Pak. Ya, makanya saya tertarik ya karena lihat infrastruktur yang begitu sudah kuat, nama besar juga yang sudah sangat baik, ya kan, dan semua jaminan itu Pak. Ya tentunya. Iya. Nah, dengan infrastruktur yang begitu luas, ya kan banyak daerah berarti sangat membutuhkan SDM yang cukup banyak ini Pak. Bagaimana mempersiapkan ke depannya Pak? Ya jelas Pak, saya ya untuk divisi Lasporan. Ya, ya. Ya pertama saya ya memang membangun tim ini nggak gampang Pak. Ya, tapi kebetulan memang ya jujur aja di dunia ini kan sudah lama sekali Pak. Ya kalau Bapak lihat sekarang ini manajer printing di Primet 90% masih mantan anak buah saya Pak. Anak Kawara juga, jadi gampang sekali. Sebetulnya untuk milih orang-orang yang untuk disiapkan ini ya Pak ya. Jadi kita siapkan orang-orang terbaik ya, untuk di sales, untuk di level top management. Ya itu sudah ada ya. Tapi sekarang yang paling penting ada PT Perdana LAV ini kita sekarang ini kita lagi bangun adalah after service. Itu yang menjadi kekuatan kita ke depan. Ya. Nah ini jadi teman-teman digital printing nggak perlu takut untuk beli mesin sama PT Perdana karena kita akan jaga mesinnya, ya kan, servisnya. Karena kita jujur aja Pak, ya kita bukan jual mesin kan bukan terakhir, tapi ini baru awal, ya kan. Nah jadi kedepannya kan kita regular consumable segala macamnya, harus maintain mesin segala macam, pengembangan dan segala macam ya itu kita memang udah siapkan semua Pak. Jadi orang-orang yang ada di PT Perdana Jatiputra divisi Levi ini ya orang-orang yang punya dedikasi, ya kan, punya semangat kerja ini, dan saya harapkan ini bisa banyak membantu untuk perkembangan kita ke depan. Luar biasa. Nah kembali pada Pak Santo Pak, ekspektasinya nih Pak, jadi harapannya ke depan LFP ini seperti apa dalam gambarannya Pak Santo? Maksudnya dari secara produk atau dari segi kita bicara bisnisnya Pak. Ya paling tidak kan pasti berharap ada grow-nya lah ya dari Perdana yang sudah ada nih dengan Jatiputra dengan dokumennya dan tentu dengan adanya LFP. Karena jadi harapan kami, sebenarnya saya juga ada pernah bicara dengan Pak Jeffrey ya, proyeksi istilahnya ya omset lah ya ke depan bagaimana, 2 tahun lagi bagaimana. Target kami sih sebenarnya cukup agresif ya, cukup agresif. Kami harap sih paling tidak dalam 2 tahun ya, 2,5 tahun lah ya, paling tidak bisnis LFP sudah bisa hampir sama lah dengan bisnis Koni kami Nota. Kita hanya Koni kami Nota. Ya itu targetnya kira-kira di 2,5 tahun. Kenapa depan nih harus? Ya maksudnya kenapa 2,5 tahun? Karena kita mulai titik nolnya itu mulai dari 2-3 bulan lalu. Jadi artinya akhir tahun 2026.
2026 2025 26 ya. Ya betul. Itu Ya. harus ya kira-kira hampir sama atau sama dengan yang sekarang. Oke. Dengan yang A3. Untuk ini samakan dengan yang apa yang selama ini pernah sudah. Ya dengan kata lain jadi kalau mudah-mudahan ini bisa berhasil, berarti dengan kata lain 2,5 tahun dari sekarang harus bisa 2 kalinya. Karena kan sama Ada 1 gurunya. plus 1. Betul. Ya itu jadi 2 kalinya dari proses sekarang. Ekspektasinya nggak kecil nih Pak Jeffrey. Ya, tapi terus terang saya semakin confident karena apa? Owner dalam hal ini ya Pak Susanto ya, owner dan melakukan direksi ya. Luar biasa ya kan, ya punya visi misinya ya, supportnya juga. Saya yakin dengan support yang diberikan sama Pak Susanto, saya yakin divisi kelas format bisa memenuhi harapan. Ya bisa memenuhi harapan dari Pak Susanto ya, dan saya optimis itu Pak. Oke. Ya kan? Nah, menyambut All Print Pak Jeffrey. Ya, Paling tidak targetnya seperti apa Pak? target kita nggak muluk-muluk Pak, ya kan, pendatang baru, ya kan, pendatang baru, tapi juga nggak baru nih Pak, ya kan, ya kan, pendatang baru, tapi sekarang ini jadi rame nih Pak, nih. Pendatang baru yang lagi mau apa nih yang akan dilakukan oleh PT Perdana Jati Putra divisi LFV nih, ya kan, ya. Jadi target saya sih di All Print ini ya kita bisa mencapai 35 unit mesin, ya yang kita bisa jual ya. Dengan mesin-mesin terbaik kita, ya kan, ya, itu ya yang kita bisa harapkan start ya. Ya, kembali lagi saya nambahin ya apa yang tadi Pak Susanto bilang 2,5 tahun ke depan, insya Allah, Optimis. ya kan, insya Allah saya bisa capai Pak, ya kan, ya karena kita lagi berjuang sekarang untuk berakhir itu ya, ya bisa, saya rasa bisa kita capai, ya, sama di ya karena memang jalannya sudah enak Pak, ya kan. Infrastruktur sudah ada Pak, sudah lengkap Pak. Itu dia Pak ya, infrastruktur dan kapitalnya juga cukup, ya kan. Saya punya tim, saya punya strategi. Kalau kapitalnya nggak cukup juga saya susah, ya kan. Dan sekarang ini ya Pak Susanto punya kapital banyak, ya kan, atau punya modal banyak, nggak ada tim juga susah, ya kan. Jadi ini kolaborasi. Tapi saya yakin manajemen dari PT Perdana ya cukup sangat serius ya dalam untuk mengembangkan bisnis kelas format ini, dan tidak main-main Pak, ya kan, memang betul jadi ya target, ya kan, dan ini ya luar biasa memang Pak. Nah Pak Jeffrey ini selama ini kan kita tahu sebagai trendsetter nih Pak. Pameran itu selalu biasanya kan adem ayem paling jauh speaker Pak. Gara-gara Pak Jeffrey muncul gong Pak. Nah ke depan di All Print minimal ada sesuatu yang berbeda Pak. Enggak lah Pak, kita terus low profile, ya kan, kita low profile aja ya. Ya tapi paling tidak akan ada ditampilkan berbeda di sana. Pasti Pak, akan ada. Ya kan? Tapi karena ada larangan sekarang nggak boleh. Tadinya saya mau pakai ini Pak, cherry bell. Wah, cherry bell ya kan. Tapi ada lah Pak ya. Tapi kan sekarang udah ada larangan, nggak boleh terlalu berisik sama. Tapi jelas kita ada. Tapi yang paling penting bukan itu buat saya Pak. Yang paling penting bagaimana ya kan sekarang ini ya kan program yang kita mau laksanakan di acara All Print supaya kita bisa sukses. Itu acara tujuan kita pameran ini kan jualan Pak, bukan exposure. Ya, bukan bergaya-gaya, betul ya Pak ya. Ya kan, jadi kita juga bukan buang duit, ya kan, kita bukan bakar duit, kita mau cari duit. Ya kan, intinya adalah ya kita memang jual. Ya, makanya kita tampilkan dengan mesin-mesin terbaik, ya kan, nanti bisa dilihat ya. Nah, pertanyaan terakhir untuk Pak Santo Pak, karena terkait perdana memang kita akan mengenal dengan konikanya. Ke depan seperti apa? Apakah akan ada teknologi baru pengembangan di konika Pak? Di Konica sih ada. Tahun depan ada beberapa, ada tipe baru lah, tapi mungkin belum bisa saya sampaikan karena itu baru kami akan launching di tahun depan. Ada mesin production tipe baru. Oh gitu. Di pertengahan awal atau di akhir? Pertengahan 2025 nanti. Pertengahan 2025 akan ada launching produk dari Konica. Ada ya. Kemudian kalau dari divisi industrial, kan Konica juga ada divisi industrial, juga
ada produk-produk baru sebenarnya udah di launching di Jepang kemarin. Oh, oke. Ya, Dan siap datang ke Indonesia berarti. iya siap. Antara lain nggak usah jauh-jauh sebenarnya. Ntar bulan depan itu di Visiconica ada produk yang Accuracy. Accuracy itu adalah produk yang digital foiling sama varnish. Oh, Ya sebenarnya kami udah pasang di beberapa customer di sini. Cuma sebenarnya itu produk baru. Malah kami udah pasang duluan. Ah. Dan demo unit kita telah datang. Demo unit kita bulan depan. launching aja belum udah pasang ya. Iya. Demo unit nanti Demo bulan unit depan. di Oktober akhir atau November awal akan masuk ke showroom. Nanti akan diperkenalkan di sini. Iya, akan diperkenalkan di sini. Luar biasa Pak. Senang sekali mendengarnya. Jadi pertumbuhan teknologi bukan cuma dalam Luar biasa. format, dokumen pun juga ternyata sangat bergairah di sana. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Santo untuk waktunya, Pak Jeffrey ya. Selamat Terima kasih. dan sukses untuk kelas formatnya. Terutama untuk Pak Jeffrey Pak, semangat Pak untuk all print yang dimulai Selamat. minggu depan. Terima kasih. Demikian Sobat Trimedia Verticalizer untuk hari ini, kita ketemu di tema berikutnya. Terima kasih.